Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Agustina. Aku merupakan mahasiswa Universitas Andalas. Di sini aku ingin menjelaskan tentang analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS. Baiklah, di sini aku langsung aja menjelaskan tentang apa sih itu analisis diskriminan. Jadi analisis diskriminan itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat. Analisis diskriminan ini adalah teknik multivariat untuk memisahkan objek-objek dalam kelompok yang berbeda dan kelompok objek baru ke dalam kelompok tersebut. Terus di dalam analisis diskriminan ini terdapat dua jenis variabel yang terlibat. Yang pertama yaitu independen dan yang kedua yaitu dependen. Ciri khusus analisis diskriminan adalah data variabel dependen harus berupa data kategori, sedangkan yang independen itu berupa data yang matrik. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu model analisis diskriminan. Model analisis diskriminan itu adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linear dari berbagai variabel independen. Adapun tujuan dari analisis diskriminan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup variabel dependen. Yang kedua yaitu jika ada perbedaan variabel independen, maka pada model diskriminan yang membuat perbedaan model tersebut. Terus yang ketiga membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Terus yang keempat itu melakukan klasifikasi terhadap. Adapun asumsi-asumsi yang berdasarkan diskriminan yang pertama yaitu jumlah variabel independen harus berdistribusi normal. Terus yang kedua tidak ada korelasi antar variabel independen. Terus yang ketiga tidak terdapat data yang outlier pada variabel independen. Terus yang keempat adanya homogenitas varians antara kelompok data. Ini merupakan contoh kasus untuk menyelesaikan analisis diskriminan dengan menggunakan aplikasi SPSS yang mana PT ABCD adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang goods and service. Tentu saja dalam mengembangkan usahanya pasti memerlukan bahan dasar untuk membuat produk. Jadi perusahaan ini ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam memilih suatu bahan baku, maka digunakanlah analisis diskriminan yang mana datanya ini kecepatan pengiriman, pelayanan, kualitas produk, citra pabrik terhadap keputusan membeli. Jadi kita kopikan dulu ini, kita buka aplikasi SPSS, kita klik data view, AV, klik variable view, yang ini kita ganti X1, X2, X3, X4, Y. Yang labelnya kita ganti kecepatan ini di kolom palu sini kita klik yang dianya palu satu itu tidak membeli, kita add 2 keputusannya membeli, add oke. Kita klik data view
was by lanjut ke X1 nya independen, X2 nya independen, 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 independen. Ini kita klik di sini statistik, kita klik semuanya ya. Continue classifications. Ini kita klik. Ini kita klik define nih. Minimumnya 1, maksimumnya 2. Continue. Kita oke. Maka keluarlah hasilnya. Sedang on proses. Yang pertama kita lihat output dari test of equity of group means. Di sini penjelasannya kecepatan pengirimannya itu 0,020. Maka itu kan kecil dari 0,05. Maka ada perbedaan rata-rata kecepatan pengiriman antara kategori keputusan tidak membeli dan keputusan membeli. Terus yang ini 0,008 itu kan kecil juga dari 0,5, maka sama itu kecil dari 0,5, berarti ada perbedaan rata-rata pelayanan antara kategori keputusan tidak membeli dan kategori keputusan membeli. Terus kualitas produknya ini itu 0,004, berarti dia kecil dari 0,05. Maka kualitas produk ini sangat signifikan. Maka ada perbedaan rata-rata kualitas produk antara kategori keputusan tidak membeli dan membeli. Kita lihat yang Citra Pabrik SIG-nya itu 0,892, maka besar dari 0,05. Di sini Citra Pabrik cenderung tidak berbeda. Hal ini berarti Citra Pabrik dalam mempengaruhi keputusan tidak membeli dan keputusan membeli ternyata tidak berbeda secara nyata, sehingga hanya ada satu variabel yang tidak lolos. Terus kita lihat output dari box test of equity of covariant matrix. Di sini kita lihat nilai test result yang box M itu 0,468. Berarti berdasarkan output box M terlihat bahwa angka SIG besar dari 0,05, berarti grup covariant matrix adalah sama. Terus waktu determinan untuk kategori keputusan 1, untuk keputusan satunya itu, dan keputusan 2 tidak membeli dan membeli ini tidak berbeda banyak, sehingga grup covariant matrix akan relatif sama untuk kedua grup, yaitu rank-nya ini. Terus untuk output ketiga yaitu grup statistik. Kita lihat yang ini
Berdasarkan tabel output di atas dapat dilihat bahwa kecepatan pengiriman pada kategori keputusan tidak membeli mempunyai rata-rata 6,5808. Sedangkan pabrik yang mempunyai kecepatan pengiriman pada kategori keputusan membeli mempunyai rata-rata 7,5565. Demikian pula untuk variabel lainnya, semua mempunyai angka rata-rata dan standar deviasi yang berbeda untuk kedua grup kategori keputusan PT ABCD. Dari tabel di atas juga lihat bahan dasar yang diproduksi 26 pabrik masuk kategori tidak akan dibeli oleh PT ABCD, sedangkan 23 pabrik bahan dasar yang dihasilkannya akan dibeli oleh PT ABCD. Jika melihat semua variabel terisi angka 26 dan 23, maka pada kasus ini tidak ada data yang hilang, sehingga total data untuk semua variabel adalah 23 ditambah 26 buah, yaitu 49 buah. Selanjutnya kita lihat output dari variabel internal. Yang ini di sini berdasarkan tabel output di atas, kedua variabel kualitas produk, pelayanan, kecepatan pengiriman memiliki angka SIP di bawah 0,05. Dengan demikian, dari 5 variabel yang dimasukkan hanya ada 3 variabel yang signifikan, atau bisa dikatakan kualitas produk, pelayanan, dan kecepatan pengiriman mempengaruhi pengambilan keputusan PT ABCD dalam membeli bahan dasar yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau tidak. Selanjutnya kita lihat output dari Puel Lambda. Nih, pada lambda pada prinsipnya adalah varians total dalam diskriminan skor yang tidak bisa dijelaskan oleh perbedaan di antara grup-grup yang ada. Coba perhatikan tabel di atas terdiri dari 3 tahap, yaitu step 1, step 2, dan step 3. Pada step 1, jumlah variabel yang dimasukkan ada 1 variabel kualitas produk dengan angka Wilks lambda yaitu 0,838. Hal ini berarti 83% varians tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antara grup-grup. Kemudian pada step 2 yaitu nilai lambdanya yaitu 0,691, maka lambdanya turun menjadi 0,691. Penurunan angka ini tentu baik bagi model diskriminan, karena varians yang tidak bisa dijelaskan juga semakin kecil dari 83,8% menjadi 69,1%. Terus pada step ketiga yaitu 0,608. Di sini bahwa ketiga variabel yaitu kualitas produk, pelayanan, dan kecepatan pengiriman memang berbeda untuk kedua kategori keputusan yang diambil oleh PT ABCD. Yaitu kita lihat pada output selanjutnya yang di agent values tuh, kita lihat di sini. Summary of canonical discriminant function itu untuk
skor dengan grup. Dalam hal ini karena ada dua kategori keputusan A, B, C, D, maka ada dua grup, yaitu angka 0,645 ini menunjukkan keeratan yang cukup tinggi dengan skala asosiasi antara 1 dan 2, yaitu output yang Box lambda ini menyatakan angka akhir dari box lambda yang sebenarnya sama saja dengan angka terakhir dari step 3 pembuatan model diskriminan. Angka C-square-nya itu 22639 dengan tingkat signifikan yang tinggi menunjukkan perbedaan yang jelas antara dua grup kategori keputusan PT ABCD dalam membeli atau tidak membeli. Lanjut kita lihat output selanjutnya, yaitu di struktur matrik. Di sini tabel struktur matrik ini menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Terlihat variabel kualitas produk paling erat hubungannya dengan fungsi diskriminan, diikuti oleh variabel pelayanan, kecepatan pengiriman, dan citra pabrik. Hanya di sini variabel citra pabrik tidak dimasukkan dalam model diskriminan. Output selanjutnya yaitu canonical discriminant function coefficient. Tabel ini mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan persamaan relasi berganda yang dalam analisis diskriminan tersebut sebagai fungsi diskriminan. Z-core sama dengan min 9,744 ditambah 0,397. Ini kecepatan pengiriman ditambah 0,416 pelayanan ditambah 0,562 ini kualitas. Penggunaan fungsi tersebut untuk mengetahui sebuah tes dalam kasus ini adalah sebuah pilihan masuk pada grup yang satu atau tergolong pada grup yang lainnya. Selain fungsi di atas, dengan dipilihnya Fisher function coefficient pada proses analisis, maka akan terbentuk pula fungsi diskriminan Fisher. Selanjutnya kita lihat output yang lain, yaitu function at group centroid. Di sini karena ada dua titik keputusan, maka disebut sebagai two group. Maka disebut sebagai two group diskriminan, di mana grup yang satunya mempunyai centroid atau grup means, yaitu negatif yang tidak membeli, dan grup yang satu mempunyai centroid grup means yang positif membeli. Angka pada tabel menunjukkan besaran Z memisahkan kedua grup tersebut. Yaitu kita lihat output selanjutnya, yaitu prior probabilities for groups. Di sini tabel ini memperlihatkan komposisi ke-49 pabrik yang total ini yang dengan model diskriminan menghasilkan 26 responden. Ini ada di grup keputusan 1 yaitu tidak membeli, sedangkan sisanya ada di grup 2 yaitu membeli. Selanjutnya kita lihat output selanjutnya, yaitu classification
Pada bagian original terlihat bahwa mereka yang ada pada awal tergolong tidak membeli dan reklasifikasi fungsi diskriminatif tetap pada kelompok tidak membeli adalah 23. Sedangkan dengan model diskriminatif mereka yang awalnya masuk grup tidak membeli ternyata menjadi anggota grup membeli adalah 3 responden. Dengan demikian juga pada grup membeli yang tetap pada grup sering sejumlah 20 orang dan yang meleset adalah 3 responden. Dengan demikian ketetapan prediksi dari model adalah 23 ditambah 24 dibagi 49 yaitu 32,32%. Maka dapat ditentukan dengan contoh kasus dari tadi yang menggunakan aplikasi dengan metode analisis diskriminasi, dapat disimpulkan bahwa ada yang pertama itu ada perbedaan signifikan antara faktor-faktor yang menjadi penentu PT ABCD dalam membeli bahan baku ke pabrik. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis lambda. Yang kedua yaitu variabel yang menjadi pembeda dalam penentuan keputusan pembelian bahan baku adalah kualitas produk, pelayanan, dan kecepatan pengiriman. Dan karena tadi citra pabriknya itu kan besar dari 0,5 jadi kurang signifikan, terus tidak dimasukkan. Terus ya hal ini dapat dilihat dalam step awal analisis baik pada variabel analisis maupun non analisis. Yang ketiga yaitu model diskriminatif di atas mempunyai ketepatan mengklasifikasikan kasus sebesar 95%. Jadi kan 95% itu di atas 50%. Ketepatan model di angka tinggi dan model di atas bisa digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang menjadi faktor dalam keputusan penentuan pembelian. Jadi sekian mengenai tentang analisis diskriminatif saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.